Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, Buya sering menerima keluhan-keluhan yang tentu saja bahwa keluhan-keluhan ini mesti ada solusinya. Yang datang ke Buya mengeluh begitu banyak dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya, yang pertama, keluhan dari para DKM Masjid Agung di berbagai negara. Keluhan baik secara langsung yang datang, ataupun Buya baca keluhan-keluhan di berbagai media elektronika. Yang sepertinya belum ada jawaban yang bisa menenangkan para DKM Masjid Agung tersebut. Keluhan yang pertama dari para DKM Masjid Agung itu adalah begitu banyaknya pasangan-pasangan laki dan perempuan yang duduk berdampingan, sangat berdekatan, saling pegangan di salasar Masjid Agung tersebut. Para DKM menyampaikan bahwa mereka juga sudah memberikan nasihat, kemudian juga sering, tetapi mereka bahkan mentertawakan dari pengurus DKM yang menegur mereka. Tidak sedikit yang marah-marah, mengatakan mereka adalah suami istri. Bahkan padahal kalau ditanya KTP-nya apakah sama, satu alamat, tetapi kan kalau ulama berbuat begitu ditertawakan juga oleh masyarakat. Para pendengar dimanapun berada, keluhan para DKM Masjid Agung itu sangat beralasan. Di samping juga tidak enak dipandang baik oleh muslim, terutama oleh non-muslim. Ini menjadi fitnah bagi ajaran agama Islam. Bagaimana tidak menjadi fitnah? Mereka juga kadang-kadang mungkin terlihat pada saat-saat tertentu sampai melakukan yang tidak senonoh di salasar masjid itu. Coba dipikirkan oleh kita. Masjid yang suci, tempat bersujud, berzikir, berdoa, tempat sholat yang utama, dikotori
dengan perbuatan-perbuatan mengikuti syahwat seksual, mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti godaan setan. Ini menjadi fitnah. Dan juga ini sangat meresahkan masyarakat. Ya, bagaimana tidak meresahkan? Yang dikhawatirkan adalah tatabi'u khutuwati syaitan. Kalau dibiarkan akan menjadi bertambah banyak mengikuti perbuatan mereka. Lantas apa nama masjid itu? Di mana kita menjaga marwah, kemuliaan daripada masjid, terlebih lagi Masjid Agung. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Bani Israil ayat ke-32 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kalian mendekati zina. Tuh, mendekati zina itu tidak boleh. Mereka melakukan itu perbuatan mendekati zina. Kalau dilakukan terus-menerus, itu bisa berzina. Di tempat keramaian saja mereka berani melakukan itu. Terlebih lagi kalau di tempat yang sunyi, itu bisa saja terjadi perzinahan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalau sudah terjadi perzinahan, maka itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka keresahan para DKM Masjid Agung itu sangat beralasan. Tentu ini harus ada solusinya. Keluhan yang kedua sering juga Buya dengar. Keluhan dari masyarakat secara umum. Baik muslim ataupun non-muslim yang mendengarkan toa masjid terus-menerus dari subuh sampai sore. Gantian bacaan Al-Quran ya diperdengarkan ke masyarakat, baik non-muslim ataupun muslim, baik muslim ataupun non-muslim. Ganti dengan sholawat, tambah lagi bacaan murotal atau qiraah, diganti-ganti. Terlebih lagi dengan suara yang sangat keras. Ini bukan menjadi simpati kepada masyarakat luas. Bahkan ya justru akan menimbulkan empati. Rasa tidak senang. Ya kalau terus-menerus tidak istirahat dari pagi sampai sore dengan suara keras. Meskipun itu bacaan Al-Qur'an, lama-lama bukan bacaan Al-Qur'annya yang didengar oleh masyarakat. Tetapi suara yang kerasnya itu mengganggu waktu istirahat. Terlebih kalau yang dekat sekali dengan masjid, anggota keluarga di rumah-rumah itu harus keras berbicara dengan anggota yang lain karena memang istilahnya itu tertutupi, ya. Kemudian dikalahkan oleh suara keras dari masjid itu. Ini keluhan. Padahal baginda Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Bukhari, ya, rawahu Bukhari. Riwayat Bukhari. Jadi seorang muslim itu apabila muslim yang lainnya itu tidak terganggu dengan suara atau ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Ya. Ini hal yang istilahnya itu perlu juga ada solusi. Ya masyarakat luas, terlebih lagi yang namanya minoritas, kasihan. Ya takut juga oleh masyarakat muslim yang mayoritas di daerah itu. Terlebih yang melakukan itu di backup oleh tokoh-tokoh masyarakat. Jangankan non-muslim, yang muslim pun tidak bisa istilahnya itu langsung menegur ke DKM itu. Begitu marah nanti tokoh-tokoh di sana. Dan tentu akan menjadikan gesekan antara warga masyarakat.
Padahal Al-Quran turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-103. Ayat yang ke-107, maaf. Jadi bahwasannya Al-Quran atau baginda Rasul diutus dan juga dengan Al-Qurannya yang diturunkan kepada baginda Rasul rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang bagi semesta alam. Bagaimana kehadiran Islam ini harus menjadikan nyaman masyarakat, termasuk masyarakat non-muslim. Ini perlu ada solusi. Yang ketiga ini. Nah, ini datang dari pengurus DKM juga. Keluhan yang berikutnya adalah suka ada di satu daerah dari begitu banyak puluhan masjid, satu masjid yang adzannya itu beda dengan yang lain. Lebih awal atau sangat akhir. Ini yang sangat meresahkan tuh yang adanya awal. Sholat zuhur harusnya jam 12 kurang 3. Masjid itu jam 12 kurang 10 sudah mengumandangkan adzan. Harusnya asar jam 3 lebih seperempat. Jam 3 lebih 5 sudah mengumandangkan adzan. Ini keluhan yang sering disampaikan. Didatangi pengurusnya, dia berkilah dengan saya punya jadwal sendiri. Ditanya, tidak mau memperlihatkan. Terjadilah gesekan antara sesama muslim di daerah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Kitaban mawquta yang sudah ditentukan waktunya. Tentu berdasarkan perhitungan yang sudah matang. Yang ada jadwal sesuai dengan ketentuan Departemen Agama di negara masing-masing. Nah, ini juga sangat meresahkan. Harus ada solusinya. Yang keempat, sering juga Buya dengar keluhan-keluhan daripada pengurus DKM. Gimana ya Buya supaya masjid saya ini makmur? Banyak yang sholat berjamaah. Mereka pada aktivitas di sekitar masjid, pada jualan. Tapi pas adang berkumandang masih terus berjualan. Diajak untuk sholat tidak nurut. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan masjid kami, silakan. Tetapi menjelang adzan sudah selesai, atau pas adzan sudah selesai, acara itu, pas adzan baru selesai acara itu, mereka bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Tidak sholat berjamaah. Ini juga satu masalah. Keluhan ini harus juga ada solusinya. Bagaimana umat Islam sangat tidak menghargai, ya, bagaimana istilahnya itu, sholat berjamaah itu harus ditegakkan. Kan ada itu, bocoran Buya mendengar. Ada semacam apalah kumpulan lah para rahib di negara tertentu. Yahudi ini. Pada saat itu ada dua yang mau pidato di masjid, astagfirullahaladzim, di pedagog Yahudi, tempat ibadah mereka. Ada dua orang. Yang pertama yang muda. Orang-orang muda menyampaikan, ini umat Islam ini sudah mulai maju. Umat Islam ini sudah mulai kuat. Hati-hati kalian.
dengan kemajuan orang-orang muslim. Begitu inti ceramah ataupun pidato dari rahib ya, tokoh agama mereka Yahudi. Kemudian pidatolah yang senior dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pembicara yang pertama, kata si senior itu. Saya sangat tidak sependapat. Umat Islam itu masih jauh dari kemajuan, umat Islam itu masih jauh dari punya kekuatan. Mereka masih lemah. Banyak ciri-cirinya. Pada kesempatan ini, aku kasih satu ciri saja. Mengapa saya mengatakan umat Islam masih lemah kekuatannya? Karena mereka sholat berjamaahnya ya masih kurang. Terlebih lagi subuh. Karena memang orang-orang Yahudi itu lebih banyak berinvestigasi tentang Islam ini. Begitu aktif mereka melihat, menyelidiki kekuatan umat Islam. Saya kasih tahu, seandainya sholat subuhnya banyak jamaahnya sama dengan banyaknya jamaah sholat Jumat, baru kita harus hati-hati dengan kemajuan muslim. Nah, jadi para rahib itu, atau rahib yang senior terutama, menyampaikan pendapatnya, umat Islam itu akan berbahaya bagi mereka, kemajuannya akan pesat jika sholat subuh berjamaahnya sebanyak sholat Jumat berjamaah. Atau sholat Jumat berjamaah. Ya, ini penting Buya sampaikan. Bagaimana kondisi sholat subuh di berbagai negara, di masjid-masjid? 2 orang, 3 orang kan. Bahkan banyak yang istilahnya itu borongan, yang membangunkan PDKM. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, bangun masyarakat. Jam 3 kurang sedikit PDKM menyampaikan itu. Kemudian azan awal jam 3. Kemudian lagi membaca Al-Quran, ya 5 menit lah sebelum adzan berkumandang. Masih tidak ada yang datang. Akhirnya lihat ke belakang, tidak ada. Beliaulah yang qomat. Dan beliaulah sekaligus imam sekaligus makmum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sangat menyedihkan kondisi umat Islam di berbagai negara. Padahal sholat berjamaah di masjid itu mempunyai fadilah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Sholatul jamaati tafdulu sholatal faddi. Begitu. Bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah di masjid itu derajatnya 27 derajat dibandingkan dengan sholat di rumah. Sholatul jamaati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa isyrina darajah. Ini umat Islam ini seolah-olah kok tidak bisa berhitung, itu gimana? Perbandingan 27 dengan 1 itu kan jauh. Kalau 1:2, 1:3, bahkan sampai 1:5, ya tidak begitu. Banyak sih perbandingan. Tapi ini 1 berbanding bisab'in wa isyrina darajah, 27 derajat. Kalau kita hitungan secara matematika, ngumpul-ngumpul amal, Allah ya Rabbi ya Karim. Orang-orang yang cerdas lah. Orang-orang yang paham logika lah. Yang rajin berangkat dari rumahnya untuk sholat berjamaah. Nah, ini keluhan-keluhan ini mesti diperhatikan. Dan tentu harus ada solusi. Yang nanti insya Allah Buya bahas. Yang kelima lah, cukup ya, 5 saja. Keluhan apa lagi Buya? Ini keluhan ya, kalau ada yang meninggal dari kalangan muslimin. Mereka mengeluh, ya Buya, kami ini kan ya mendapatkan musibah, ujian dari Allah dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga kami. Tetapi setelah itu justru
Ada yang datang dari kalangan ustadz atau ngaku-ngaku ustadz, Buya, yang meminta katanya paket-paket. Ada paket untuk kuburan, ngaji di kuburan, mulai dari paket memandikan, mengkafani, mensolatkan, ada paketnya. Kami harus menyiapkan amplop. Belum lagi paket untuk katanya tahlilan atau gimana itu, Buya, di rumah. Itu sampai saudara saya sok yang datang dari istilahnya itu satu daerah. Kami istilahnya itu bukan bermusyawarah lagi, tetapi kami ini ya dapat dikatakan ya saling adu argumen gitu, jadi ribut gitu di rumah itu. Sebagian ya itu kasihkan saja uangnya, sampai harus ada 21 juta saat itu. Itu paket-paket itu. Ada yang setuju dan tidak, pro kontra, akhirnya jadi ribut itu. Kan tidak elok ya, Bu, ya, kalau pada saat kita istilahnya itu punya kesedihan, kemudian ya, ada ustadz yang paket-paket itu dan kami jadi ribut, bukan istilahnya itu saling menenangkan di antara kami. Ini juga keluhan yang luar biasa, perlu ada solusinya. Padahal istilah ta'aziyah itu dalam Islam, ajaran Islam. Ta'aziyah itu kan menenangkan, menenteramkan, mengasih nasihat sehingga anggota keluarga yang ditinggalkan oleh satu keluarganya yang wafat itu menjadi lebih sabar menghadapi ujian ini. Bahkan kalau kita ada uang, ada beras, ada gandum, apa saja yang kita berikan untuk bisa menenangkan. Tetapi ini sebaliknya, menjadikan berat, menjadi beban bagi yang ditinggalkan. Bahkan ada satu kasus di satu negara, seorang bapak-bapak menggendong sesuatu. Itu polisi keamanan di gerbong kereta itu curiga. Pasti ini si bapak menggendong orang. Pas ditanya, betul, ini siapa? Istri saya. Kenapa digendong? Ya sudah meninggal. Loh, kenapa bapak, dari mana bapak? Mengaku dari satu daerah. Mau dimakamkan di mana? Ya di daerah saya, daerah asal saya. Saya kan istilahnya itu, ngumbara lah. Istilahnya itu, di tempat itu. Merantau gitu. Kenapa bapak tidak memakamkan istri bapak di daerah bapak tempat merantau? Kan jauh itu ke daerah bapak asal. Ya di sana itu harus mengeluarkan uang banyak, Pak. Sekian puluh juta. Dari mana uang itu? Astagfirullahaladzim. Sampai terjadi hal seperti ini. Ini oknum daripada para ustadz. Mengatasnamakan ustadz. Tetapi itu adalah ustadz imitasi. Ustadz palsu. Yang harus diberantas itu. Yang harus ada solusinya. Nah, baik. Keluhan yang 5 itu kita coba akan coba kita akan memberikan solusinya. Yang pertama berkenaan dengan keluhan para DKI Masjid Agung, ya. Untuk 5 permasalahan ini, Buya kasih solusi berkenaan dengan fungsi majelis ulama. Fungsi majelis ulama di berbagai negara. Majelis itu tempat duduk asalnya ulama, para ulama. Ya, tentang tempat bermusyawarah, tempat berkumpul. Bagaimana para ulama itu menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat. Karena kan para ulama itu innamal ulama'u gitu. Ya, menyangkut ini di dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya para ulama lah yang mempunyai istilahnya itu rasa malu yang utama di hadapan Allah. Bagaimana para ulama itu ya begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian takut tidak bisa berperan, tidak bisa memberikan solusi kepada masyarakat, tidak membawa amal yang banyak. Begitu. Menyangkut tentang itu. Para ulama lah yang memang
dalam hal ini harus berperan majelis ulama itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Begitu. Kemudian juga kan para ulama lebih paham berkenaan dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Ya, kalau kita melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangan. Tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, dan tidak bisa dengan lisan, dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Para ulama itu. Nah, untuk kasus yang pertama berkenaan dengan banyaknya orang pacaran di masjid, maka para ulama harus menggandeng ya dengan departemen lain sesuai dengan aturan kondisi hukum di negara masing-masing. Menggandeng polisi seharusnya. Karena memang polisi itu tugasnya adalah menenteramkan, menjadikan aman di dalam negeri. Gandenglah polisi. Kerjasamalah dengan polisi. Karena ulama itu kan mengucap. Para ulama itu kan tidak punya aparat, tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan. Tidak punya. Para ulama itu meskipun punya santri, kemudian santri melakukan istilahnya itu ketegasan menyangkut tindakan sanksi, itu disalahkan juga oleh undang-undang di berbagai negara, undang-undang di masing-masing negara. Terjadi juga gesekan antar masyarakat. Tapi kan polisi punya kekuatan hukum, punya payung hukum. Gandenglah polisi. Para ulama menyampaikan dalil-dalil bagaimana itu perbuatan pacaran di salah-salah masjid lagi mematikan ajaran Islam, cahaya Islam, fitnah bagi umat ajaran Islam. Dan terus disampaikan. Polisilah bertindak. Kalau ada mengatakan saya suami istri, langsung diperiksa. Mana KTP-mu? Mana? Mana KTP? Kalau sama memang KTP-nya, ya kamu suami istri. Tapi kan tidak baik meskipun suami istri melakukan itu. Orang lain kan tidak tahu kamu adalah suami istri. Tidak boleh begini. Lakukan saja di rumah. Kalau memang kamu suami istri. Tegas, ada sanksi. Dan bisa mengusir dan sebagainya. Ada aturan-aturan yang tegas. Gandenglah polisi oleh majelis ulama. Insya Allah dengan solusi itu, majelis ulama bergerak. Ya, ada ketegasan dari polisi. Ya. Yang kedua, berkenaan dengan meskipun tidak menyusun, nggak apa-apa. Sedikitnya ini yang berjamaah di masjid-masjid. Majelis ulama itu sebaiknya ya melakukan jauhlah silaturahmi ke rumah-rumah muslim sekitar masjid. Bagaimana memberikan dalil-dalil keutamaan berjamaah. Ya, kalau kita berjamaah bertemu dengan orang-orang yang soleh di masjid, kita lebih dekat lagi dengan sesama muslim di masjid. Kalaupun ada keluhan, misalkan susah cari pekerjaan anaknya, mungkin ada di masjid itu orang yang justru mencari pekerjaan. Banyaklah, katakan. Kemudian juga, kalau itu memang terus dilakukan, masih memang belum berjamaah, siapa yang digandeng oleh majelis ulama? Gandenglah badan amil zakat di berbagai negara, masing-masing. Kan badan amil zakat itu badan zakat, ya. Negara yang mengambil zakat mal dari warga negara muslim yang memang sudah cukup, artinya sudah mampu ya, dalam hal ini. Kan badan amil zakat tuh punya uang dari zakat infak dan sedekah juga dari wakaf. Tidak ada salahnya kita kasih hadiah bagi jamaah yang rajin ke masjid, terutama pokok rumah sakit. Kasih hadiah apa saja. Apakah misalkan
dengan badan amil zakat juga secara istilahnya tiga unsur, Majelis Ulama, badan amil zakat, dan juga Departemen Kesehatan. Ada kerjasama bagaimana misalkan untuk jaminan kesehatan bagi jamaah masjid yang rajin berjamaah, ya bagi muslim yang rajin berjamaah ada semacam diskon besar untuk misalkan setoran bulanan untuk jaminan kesehatan. Nah, itu kan sudah mulai ulama itu punya taring. Tidak seperti singa ompong. Punya taring. Bagaimana kita melakukan semacam kerjasama dengan departemen-departemen lain. Kemudian juga yang berikutnya keluhan tentang masyarakat baik muslim ataupun non-muslim yang terganggu dengan suara toa yang begitu keras dan juga dilakukan dalam rentang waktu yang lama. Itu harus dilibatkan oleh majelis ulama, tentu saja adalah para pengurus daerah. Baik ketua RT, rukun tetangga, kemudian juga ketua rukun warga. Dimusyawarahkanlah di kantor RW atau kantor RT. Bagaimana itu diundang ya, apa namanya itu, pengurus masjidnya. Tokoh-tokoh masyarakat juga yang membacking itu juga diundang, bukan dipanggil istilahnya, diundang. Sedangkan hakul muslim al muslim kan kalau hak muslim kepada muslim yang lain kalau diundang ya harus datang. Wa amruhum syura bainahum, lakukanlah musyawarah di sana. Dan tidak ada salahnya kan RW punya perangkat hansip. Ya, bisa saja hansip di sana itu dalam hal sambil berjamaah, sambil mengingatkan juga kepada pengurus DKM itu tidak boleh dilakukan. Controllingnya ada gitu. Yang sampai juga nanti non-muslim jadi antipati. Kok ajaran Islam ternyata begini, padahal itu adalah oknum yang melakukan hal yang tidak paham tentang ajaran agama. Kemudian yang berikutnya, misalkan berkenaan dengan apa itu, satu masjid yang adzan duluan sebelum yang lain, bedanya 7 menit, 6 menit, kan itu luar biasa. Maka majelis ulama harus menggandeng departemen agama di level yang paling bawah. Ada kantor urusan agama, tingkat kecamatan misalkan. Itu dimusyawarahkan, diundang saja Pak DKM. Ambil solusi yang baik, berikan penjelasan. Jadi kerjasama dengan. Yang terakhir, berkenaan dengan takziah itu. Ini memang agak rumit, karena konon katanya juga itu kan sudah banyak backingnya. Ya, kita selaku majelis ulama tidak usah takut. Kita hanya takut walam yakhsha ilallah. Para ulama itu tidak takut kecuali kepada Allah. Hadapi, ya, telusuri, investigasi, itu kerjasamanya itu bisa dengan kepolisian dalam hal ini. Tetapi kalau memang kepolisian lebih tinggi dan itu lebih meresahkan para ulama, kok yang gini pakai polisi, boleh. Kita turunkan tensinya. Ya polisi daerah lah. Yaitu polisi dari warga. Yang di satu negara disebut polisi pamong praja misal. Nah itu dilibatkan juga, takut terjadi gesekan antara para ustadz. Sampai adu fisik, maka turunlah. Meskipun itu tidak diharapkan, itu sangat-sangat memalukan. Seharusnya para ulama, istilah itu yang mendamaikan orang-orang yang kelahi di kalangan kaum preman, ini kadang-kadang para ustadz harus turun dari pamong praja. Ini kan sangat memalukan. Sedangkan al-hayya'u minal iman. Ya, malu itu kan sebagian daripada iman. Al-hayya'u la yati illa bi khairin. Tidak ada yang datang dari rasa malu itu kecuali kebaikan. Jadi dalam hal ini kita memberikan, majelis ulama memberikan kesadaran. Dari mana itu datangnya? Hal-hal seperti itu. Itu pasti ada, mafianya. Ya. Bagaimana mereka itu mencari uang, ya, atas dasar agama. Ini sangat memalukan, sangat menyedihkan, dan menjadi fitnah masyarakat yang awam. Kok begini? Tidak menutup kemungkinan orang yang lemah keimanannya akan keluar dari agama Islam gara-gara hal-hal seperti ini. Ya,
Tidak ada hal ini di zaman baginda Rasul, para sahabat, para ulama amili. Nah, jadi ini penting Buya sampaikan. Majelis ulama lah yang harus banyak memberikan pembinaan, kunjungan ke daerah-daerah. Jangan tukcing, dibentuk cicing, hanya ngantor, uang nerima. Ini penting Buya sampaikan. Karena ada keluhan dari satu pesantren di satu daerah. Ini sudah puluhan tahun pesantren berdiri, belum pernah dikunjungi oleh ketua dan reng-rengan dari majelis ulama. Kan seharusnya majelis ulama itu masih solusi juga bagaimana banyak madrasah yang tidak ada muridnya, banyak pesantren yang pada muridnya tidak ada, banyak pesantren yang tidak menerima sumbangan dari pemerintah. Kan majelis ulama itu yang harus memperjuangkan. Kalau pesantren yang begitu sangat luar biasa membina masyarakat luas, ustaznya juga perlu ya istilahnya itu diberikan semacam asnaf fisabilillah, ibnu sabil, gorimin misalkan, atau pokok rumah sakit. Digandenglah lembaga-lembaga keuangan syariah misalkan oleh majelis ulama itu. Majelis ulama bermusyawarah gimana nih, ada pesantren di daerah kami, kan kalian itu mencari uang di daerah kami dengan lembaga keuangan syariah itu apa? Gimana nih, ada kan untuk pesantren? Itu tugas majelis ulama. Tugas majelis ulama. Bukan hanya istilah menghadapi kalau ada ajaran sesat dan sebagainya baru itu rame-rame dan solusinya juga nggak jelas. Tolonglah kepada siapapun yang aktif di majelis ulama sadar, ya berpikir karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu sebagai pemimpin ya akan ditanya tentang kepemimpinan. Ya, jadilah majelis ulama yang barokah, majelis ulama yang full fungsi ya, supaya betul-betul majelis ulama itu terasa kehadirannya di masyarakat. Bukan hanya menjadi corong suatu pemerintahan ya. Kebanyakan jadi corong di berbagai negara. Corong untuk menyalahkan masyarakat, corong mencaci masyarakat, dan corong-corong yang sesuai dengan keinginan apa namanya itu yang dikatakan para penguasa, rejim-rejim di daerahnya masing-masing, di negaranya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.